Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel yang merupakan salah satu rangkaian dari vitamin B, yaitu vitamin B9. Untuk informasi, vitamin B8 tidak lagi diklasifikasikan sebagai vitamin. Karena ternyata menurut penelitian lebih lanjut, vitamin ini adalah adenosine monophosphate atau disingkat AMP, atau 5-adenylate inositol acid. Adenosine monophosphate adalah nukleotida, yang berfungsi sebagai asam nukleat yang digunakan untuk banyak proses dalam tubuh manusia. AMP adalah bagian dari asam ribonukleat, yang digunakan untuk transkripsi dan translasi asam deoksiribonukleat atau DNA, menjadi protein di dalam sel. Adenosine monofosfat juga merupakan prekursor adenosine trifosfat atau ATP, molekul energi yang digunakan sel untuk semua proses kehidupan. Tidak seperti vitamin B lainnya, vitamin B9 tidak terlibat langsung dalam metabolisme tahapan siklus Krebs yang terjadi pada matriks mitokondria di dalam sel. Namun terlibat dalam tahapan sebelumnya, dengan peran pentingnya pada proses pembentukan nukleotida. Siklus Krebs, dikenal juga sebagai siklus asam sitrat, adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis, dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Siklus Krebs sendiri merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Secara keseluruhan terjadi 8 tahap dalam siklus ini, yang melibatkan hampir semua jenis vitamin B, serta banyak enzim yang membantu pada semua tahap. Produk dari siklus asam sitrat adalah prekursor bagi selain berbagai jenis senyawa organik, sedangkan produk yang paling penting adalah ATP, energi atau tenaga yang digunakan bagi seluruh aktivitas biologis. Siklus Krebs, dinamai untuk menghormati ilmuwan bernama Adolf Krebs yang telah mengungkap siklus asam sitrat, pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup di tahun 1932. Sir Hans Adolf Krebs yang lahir pada 25 Agustus tahun 1900, dan meninggal pada 22 November tahun 1981, adalah dokter dan biokimiawan berkewarganegaraan Jerman dan Inggris. Dia adalah penerima penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran, untuk karyanya dalam menjelaskan proses metabolisme. Sedangkan berkenaan dengan nukleotida, di mana vitamin B9 dalam bentuk aktif THF terlibat, adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau disingkat DNA, dan asam ribonukleat atau disingkat RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat dalam DNA, diturunkan oleh orang tua, atau induk ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Struktur DNA, adalah berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga bertilin. Setiap anak tangga ini terdiri atas pasangan basa adenin, guanin, sitesin, dan thionin. DNA, berada dalam nukleus dan plastida, berbentuk tangga double helix, dan kadarnya selalu tetap, berperan sebagai pengendali faktor keturunan. DNA, juga berperan pada sintesis protein dan terdiri dari piurin yaitu adenin dan guanin serta pyrimidin yaitu thionin dan sitosin. DNA, mampu menyimpan informasi genetik dan bisa meneruskan informasi tersebut secara akurat, pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. DNA, bertugas mengatur perkembangan fenotipe organisme, yang artinya mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi materi genetik organisme, mulai dari zigot sampai individu dewasa. DNA, sewaktu-waktu harus bisa mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. RNA, merupakan asam nukleat berantai tunggal yang merupakan hasil translasi dari DNA, dan berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik.
RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA terdiri atas basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gugus hidroksil pada RNA membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa, sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Saat dibutuhkan, RNA secara spontan akan disintesis dari DNA, digunakan, didegradisir, dan didaur ulang kembali. RNA berada dalam nukleus, matriks, sitoplasma, plastida, mitokondria, dan ribosom, dengan bentuk rantai tunggal ganda tidak berpilin, dengan kadar yang tidak tetap. Kembali ke vitamin B9, secara kimia dalam bentuk folate, terdiri dari 3 bagian kimia berbeda yang dihubungkan bersama. Cincin pipirin heterosiklik, atau 2-amino-4-hidroksitridin dihubungkan oleh jembatan metilin ke gugus pi-aminobenzel, yang pada gilirannya bertaut melalui ikatan amida dengan asam glutamate atau polyglutamate. Unit 1 karbon dalam berbagai keadaan oksidasi dapat melekat pada atom nitrogen N5 dari cincin tridin, dan atau atom nitrogen N10 dari gugus p-aminobenzoil. Vitamin B9 dalam bentuk aktif tetrahidrofolik, atau disingkat THF, terlibat dalam tahap lain sebelum metabolisme siklus Krebs, di mana glukosa dibantu dengan TTP atau bentuk aktif dari vitamin B1, membentuk glukos 6-fosfate, yang kemudian membentuk 6-fosfogluconate dengan bergabungnya oksigen dari air yang menyisakan hidrogen plus. Dibantu oleh glukose 6-fosfate dehydrogenase, juga pengambilan H+ oleh NADP atau bentuk aktif dari vitamin B3. Selanjutnya terjadi pembentukan ribulose 5-phosphate, dengan kembali dibantu NADP melalui multiple enzyme steps. Lalu dibantu enzim ribose phosphate isomerase membentuk ribose 5-phosphate, lantas dengan bantuan enzim ribophosphate pyrophosphocannase membentuk phosphoribosyl pyrophosphate. Dan dengan kehadiran THF, atau tetrahidrofolik sebagai bentuk aktif dari vitamin B9, menyebabkan terjadinya biosintesa dari piurin dan pyrimidin yang akhirnya membentuk nukleotida. Untuk tambahan informasi, piurin adalah senyawa organik heterosiklik yang mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen, yang menyatu dengan cincin imidazol. Keenamnya adalah cincin heterosiklik yang mengandung nitrogen yang ditemukan di alam. Piurin paling sering ditemukan pada produk daging seperti hati dan ginjal. Sedangkan, pyrimidin adalah senyawa organik heterosiklik, mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen dengan struktur cincin mirip dengan piurin. Dan selanjutnya untuk kita ketahui, kekurangan vitamin B9 bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sejenis anemia, merasa lelah, jantung berdebar-debar, sesak napas, luka terbuka di lidah, dan perubahan warna kulit atau rambut. Lalu berapa kebutuhan kita akan vitamin B9? Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, usia 0-5 bulan, 80 mikrogram. Usia 6-11 bulan, 80 mikrogram. Usia 1-3 tahun, 160 mikrogram. Usia 4-6 tahun, 200 mikrogram. Usia 7-9 tahun, 300 mikrogram. Laki-laki. Usia 10-80 tahun ke atas, 400 mikrogram. Perempuan. Usia 10-80 tahun ke atas, 400 mikrogram. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan makanan yang mengandung vitamin B9? Berikut beberapa makanan yang bisa kita pilih untuk mendapatkannya. Hati sapi, di dalam 3 ons bisa mengandung vitamin B9 sekitar 215 mikrogram. Atau dapat memenuhi 53,8% dari kebutuhan harian. Bayam, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 146 mikrogram. Atau dapat memenuhi 36,5% dari kebutuhan harian.
Kacang hitam, di dalam 85 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 105 mikrogram. Atau dapat memenuhi 26,3% dari kebutuhan harian. Spaghetti, di dalam 114 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 83 mikrogram. Atau dapat memenuhi 20,8% dari kebutuhan harian. Kubis, di dalam 78 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 78 mikrogram. Atau dapat memenuhi 19,5% dari kebutuhan harian. Alpukat, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 81 mikrogram. Atau dapat memenuhi 20,3% dari kebutuhan harian. Brokoli, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 108 mikrogram. Atau dapat memenuhi 27% dari kebutuhan harian. Edamame, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 311 mikrogram. Atau dapat memenuhi 77,8% dari kebutuhan harian. Lentil, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 181 mikrogram. Atau dapat memenuhi 45,3% dari kebutuhan harian. Asparagus, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 149 mikrogram. Atau dapat memenuhi 37,3% dari kebutuhan harian. Mangga, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 43 mikrogram. Atau dapat memenuhi 10,8% dari kebutuhan harian. Selada, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 136 mikrogram. Atau dapat memenuhi 34% dari kebutuhan harian. Terakhir, jagung, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 42 mikrogram. Atau dapat memenuhi 10,5% dari kebutuhan harian. Jeruk, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B9 sekitar 30 mikrogram. Atau dapat memenuhi 7,5% dari kebutuhan harian. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat dan terima kasih.